Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang Nabi Yunus. Allah mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Ninawa yang berada di Irak sebagai nabi dan rasul. Ia diutus supaya menyuruh kepada mereka agar tidak menyembah berhala dan hanya menyembah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Nabi Yunus mendatangi mereka untuk menyampaikan risalah Rabb-Nya. Akan tetapi, penduduk Ninawa tetap saja kafir, mendustakan Nabi Yunus dan tidak mau mendengar dakwahnya. Nabi Yunus tetap tinggal bersama kaumnya. Ia bersabar menghadapi perilaku kaumnya yang menyakitinya. Ia senantiasa mengingat mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa jalan hidayah itu ada. Dia juga memperingatkan mereka dengan azab yang akan menimpa mereka setelah 3 hari jika mereka tetap saja tidak mau percaya kepadanya dan mengikuti agama Islam. Akan tetapi, beliau hanya mendapatkan pembangkangan dari mereka dan mereka tetap saja dalam kekafiran. Ketika Nabi Yunus sudah mulai berputus asa terhadap pembangkangan dan kekafiran mereka, ia keluar dalam kondisi marah atas kekafiran mereka sebelum Allah memerintahkannya keluar. Nabi Yunus keluar meninggalkan penduduk kota dan setelah itu azab pada kaumnya semakin nampak terlihat. Pada pagi hari terlihat awan hitam di langit dan asap tebal mulai menyebar. Ketika kaum tersebut yakin bahwa azab akan menimpa mereka sebentar lagi, mereka mencari Nabi Yunus, namun mereka tidak menemukannya. Lantas Allah mengilhamkan kepada mereka supaya bertaubat. Mereka pun beriman kepada Allah dan pada kerasulan Nabi Yunus. Nabi Yunus melewati 3 hari jauh dari kaumnya. Ia tidak tahu mereka sudah beriman dan bertobat kepada Allah. Terkejutlah Nabi Yunus mengetahui bahwa kaumnya selamat. Ia pun marah karena beranggapan bahwa kaumnya akan mengira seorang pembohong dan akan membunuhnya. Oleh karena itu, ia melarikan diri supaya mereka tidak dapat membunuhnya. Sampailah Nabi Yunus di tepi pantai. Ia mendapati sekelompok orang berada di dalam kapal. Ia pun meminta kepada pemiliknya agar diizinkan turut naik bersama mereka. Akhirnya, sekelompok orang tersebut berlayar bersamanya. Kapal pun mulai berlayar. Ketika telah sampai di tengah lautan, tiba-tiba datang angin kencang sehingga laut pun semakin bergelombang. Hampir saja semua penumpang tenggelam. Salah seorang penumpang berkata, "Kita adakan undian. Nama siapa yang keluar, maka ia akan dilempar ke dalam laut." Undian tersebut jatuh kepada Yunus. Namun, mereka tidak mau melemparkan Nabi Yunus ke dalam laut. Undian pun diulangi. Namun yang jatuh tetap saja nama Nabi Yunus. Maka, tidak ada pilihan lain bagi Nabi Yunus kecuali melemparkan dirinya sendiri ke dalam laut. Kemudian Allah utus seekor paus besar untuk menelannya. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus bersama dengan penjagaan dari Allah. Oleh karena itu, ikan paus tersebut tidak membahayakannya dan tidak pula melukainya. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, ia senantiasa berdoa, "Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Kemudian Allah mengeluarkan Yunus dari perut ikan paus dengan kekuasaannya. Dia menutupi tubuh Nabi Yunus dengan dedaunan seperti daun labu, supaya lalat tidak mengenai dan menyakitinya. Singkat cerita, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya setelah ia sadar bahwa apa yang telah terjadi padanya merupakan bentuk ujian dari Allah karena dia terlalu tergesa-gesa meninggalkan kaumnya tanpa izin terlebih dahulu. Ketika ia kembali kepada kaumnya, ia mendapati bahwa kaumnya telah beriman kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ia pun merasa bahagia atas keimanan dan penerimaan mereka. Dia senantiasa hidup bersama mereka dan mengajari mereka untuk menuntun mereka ke jalan yang menuju kemenangan. Kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya. Hikmah dari kisah ini yang pertama adalah Allah Maha menerima taubat. Kemudian yang kedua, hukuman disesuaikan dengan kedudukan atau kemaksiatan yang dilakukan manusia. Dan yang ketiga, pentingnya bersabar dalam menyuruh orang untuk menuju dalam kebenaran.
Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.